Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wa thalathuna an Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Wal maqalatul khamisatu wa thalathuna, adapun makalah yang ke-35, an Aliyin radhiyallahu anhu. An Aliyin diceritakan dari Sayyidina Ali, radhiya semoga memberikan kerelaan Allahu siapa Allah anhu kepada Sayyidina Ali, wa karrama wajhahu, wa karrama dan semoga memberikan kemuliaan siapa Allah wajhahu kepada wajahnya Sayyidina Ali. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Inna as'abal a'mali, sesungguhnya paling beratnya amal, paling beratnya perbuatan itu, arba'u khisalin, ialah 4 perkara. Apa saja yang 4 perkara tersebut? Al-afu indal ghadab. Al-afu, memberikan maaf, indal ghadabi, ketika marah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ruya, diriwayatkan apa hadis? Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasul, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Man, adapun barang siapa, kaffa, ialah menahan siapa man, ghadabahu, kepada marahnya man, kaffa, maka menahan, Allahu siapa Allah, anhu, dari man, adzabahu, kepada azabnya Allah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Waruya, dan diriwayatkan apa hadis? Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasul, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nuril a'zami. Man, adapun barang siapa, kaffa, ialah menahan siapa man, ghadabahu, kepada kemarahannya man, wa basata ridahu, wa basata, dan membentangkan siapa man, ridahu, kepada ridhonya, wa badala ma'rufahu, wa badala, dan memberikan siapa man, ma'rufahu, kepada kebaikannya man, wa wasala rahimahu, wa wasala, dan menyambung siapa man, rahimahu, kepada kerabatnya man, wa adda amanatahu, wa adda, dan menunaikan siapa man, amanatahu, kepada amanatnya man, adkhalahullahu, adkhala, maka memasukkan, hu, kepada tuman, Allahu siapa Allah, azza wa jalla, azza, padahal maha luhur siapa Allah, wa jalla, dan maha agung siapa Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi nuril a'zami, pada cahaya Allah yang maha agung. Rawahu Dailami, rawa, meriwayatkan, hu, kepada itu hadis, Ad-Dailami, siapa Imam Ad-Dailami. Kemudian yang kedua, wal judu fil usrati. Wal judu, dan dermawan, ai, artinya badlul mali, memberikan hartanya, fil usrati, pada saat kesulitan, ai, artinya fi waqtil fakri wa su'ubatil mali, fi waqtil fakri, pada saat fakir, wa su'ubatil mali, dan sulitnya memiliki harta. Wal aifatu, dan yang ketiga adalah aifah, yaitu menjaga kehormatan diri, ai, artinya man'ul harami fil khuluwati. Man'ul harami, mencegah melakukan hal-hal yang diharamkan, fil khuluwati, dalam keadaan menyendiri, ai, artinya fi waqtil infiradi anin nasi, pada waktu menyendiri, anin nasi, dari manusia. Fal afifu man yubashirul umura ala wafqi syar'i wal muru'ati. Fal afifu, maka adapun afif, orang yang menjaga kehormatan tersebut,
Man ialah orang, yubashiru yang mengurus siapa man, al-umura kepada perkara-perkara, ala wafqi syar'i sesuai dengan syarak, wal muru'ati dan kehormatan diri. Kemudian yang keempat adalah wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Wa qaulul haqqi dan berkata yang benar liman pada orang yakhafu yang takut siapa man hu kepada itu orang kasultanin jairin seperti penguasa jairin yang jahat atau yarjuhu yarju yang mengharap siapa man hu kepada itu orang artinya yarju yang berharap siapa man afwahu kepada pengampunannya orang i'ta'ahu atau kepada pemberiannya orang. Dalam makalah yang ke-35 ini diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa amal yang paling berat dan yang paling sulit untuk dilakukan itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan orang lain di mana pada waktu itu dia dalam keadaan marah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan terhadap kemarahannya, maka Allah pun akan menahan pula azabnya. Jadi tatkala orang tersebut mampu dan berhak untuk melakukan kemarahan, namun hal tersebut tidak dilakukan, maka Allah pun akan menghentikan dan menahan terhadap siksaannya. Demikian pula sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencegah terhadap kemarahannya, melapangkan kerelaannya, mendermakan kebaikannya, menghubungkan kerabatnya, dan menunaikan amanatnya, maka Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti akan memasukkannya dalam cahayanya yang maha agung. Selanjutnya yang kedua adalah bersikap dermawan, yaitu memberikan hartanya sekalipun dia dalam keadaan kesusahan, yaitu tatkala dia dalam keadaan fakir dan membutuhkan terhadap harta. Dan yang ketiga adalah enggan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan sekalipun dalam keadaan sendirian. Artinya tidak ada orang yang menyaksikannya. Orang yang afif adalah orang yang mengurus perkara-perkara yang sesuai dengan aturan syarak dan kehormatannya. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan sesuatu yang benar kepada orang yang ditakutinya, seperti penguasa yang jahat, atau mengucapkan kebenaran tersebut terhadap orang yang diharapkan pengampunannya atau yang diharapkan terhadap pemberiannya. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan lafadz al-afwu. Pada lafadz ini terdapat huruf wawu yang ada di akhir kalimat dan berharkat dhammah. Kenapa harkat dhammah ini ditetapkan? Padahal dalam kaidah yang lain dinyatakan manakala terdapat wawu yang berada di akhir kalimat dan berharkat dhammah ataupun kasroh, maka harkat tersebut harus dibuang dan diganti dengan sukun. Lalu kenapa di sini harkat dhammahnya ditetapkan? Hal tersebut terjadi karena sebelum wawu ini terdapat huruf yang sukun, maka harkat dhammah yang ada pada wawu ini ditetapkan. Jadi harkat dhammah ataupun harkat kasroh yang terdapat pada huruf wawu atau ya itu akan dibuang dan diganti dengan sukun manakala huruf sebelumnya adalah huruf yang berharkat. Manakala huruf sebelumnya tidak berharkat atau sukun, maka harkat tersebut pun ditetapkan. Selanjutnya untuk lafadz inda ini dibaca nasab karena sebagai dhorof. Begitu juga dengan lafadz yaumal qiyamati. Yauma di sini dinasobkan karena lafadz yauma di sini berkedudukan sebagai maf'ul fih atau nasab atas kedhorofannya. Kenapa lafadz yauma di sini dinasobkan atas kedhorofannya? Karena pada lafadz yauma mengira-ngira huruf jarfi. Jadi huruf jarfi ini tidak ditampakkan, namun hanya terkandung maknanya di dalam lafadz yauma ini. Berbeda halnya dengan lafadz fi waqtil fakri.
Lafadz waktun ini juga termasuk dari kalimat yang mengandung makna keterangan waktu. Namun di dalam susunan ini, lafadz wakti ini tidak dinasobkan karena huruf jernya di sini ditampakkan. Sehingga di sini diejerkan oleh huruf jer fi waktil fakri. Namun, manakala huruf jer fi-nya ini tidak ditampakkan, atau makna daripada huruf jer fi ini hanya terkandung pada lafadz waktun di sini, maka lafadz waktu ini pun akan dinasobkan sebagai dhorof. Jadi akan dibaca dengan waktal fakri wa su'ubatil mali. Namun karena huruf jer fi ini ditampakkan, maka waktu ini pun dijerkan oleh huruf jer fi. Demikian pula dengan lafadz fi waktil infiradi. Selanjutnya kita perhatikan lafadz fi nuril a'dhami. Lafadz nuril a'dham ini adalah susunan idhofah, di mana nurun ini adalah mudhof, al-a'dham ini adalah mudhof ilaihnya. Sebenarnya susunan ini tidak diperbolehkan, di mana lafadz a'dham ini adalah merupakan sifat daripada lafadz nur. Jadi memudhofkan man'ut kepada naatnya ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam susunan ini kita harus mengira-ngirakan man'ut daripada na'at ini. Jadi mengira-ngira man'ut dari lafadz a'dham. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa man'ut daripada lafadz a'dham ini dibuang. Yang mana takdirannya boleh kita mengatakan fi nurillahi al-a'dhami. Dalam cahayanya Allah al-a'dhami yang maha agung. Jadi lafadz al-a'dham ini adalah merupakan na'at bagi lafadz Allah yang merupakan man'utnya yang dibuang. Demikian pula dengan lafadz wa qaulil haqqi, dan perkataan al-haqqi yang benar, di mana susunan ini juga merupakan susunan idhofah. Al-haqqi ini adalah merupakan na'at dari man'ut yang dibuang, di mana man'utnya tersebut adalah merupakan mudhof ilaih dari lafadz qauli. Takdirannya adalah fi qaulil qauli al-haqqi, dan mengatakan suatu perkataan al-haqqi yang benar. Jadi al-haqqi ini sebenarnya adalah merupakan na'at bagi lafadz al-qauli yang dibuang. Wallahu a'lam bishawab.